Oke, puji Tuhan. Halo Sobat Waras, jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera dan salam waras untuk kita semua. Terima kasih untuk semua Sobat Waras yang tetap setia menantikan video-video terbaru dari Pavel 88 Channel. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam sejahtera dan salam waras untuk kita semua. Saya ingin mengomentari suatu statement dari novel Bamukmin, ya, dari PA 212 itu ya, yang mengeluarkan kalimat yang menurut saya tidak pantas. Apakah dia mewakili ya kaumnya, apakah dia mewakili keyakinan atau agamanya, ya entahlah. Dan dalam hal ini pun saya juga bukan berbicara untuk menjadi pembelanya Paul Sang, no. Saya hanya berusaha ingin menggunakan kewarasan saya untuk menanggapi segala sesuatu peristiwa-peristiwa itu dengan akal sehat, ya. Jangan seperti Kadrun, ya. Sudah tahu imamnya salah tetap dibela mati-matian. Sudah tahu itu perbuatan yang tidak benar tetap dibela mati-matian. Itu namanya tidak waras, ya. Anda sedang tidak merdeka dalam berpikir, ya. Oke sobat, ini tulisan yang sangat menarik, saudara simak aja sampai tuntas ya, karena novel Bamukmin ini mulutnya begitu sadis ya. Dia mengatakan bahwa Paul Zhang itu ya dalam hukum agama dia, hukum Islam ya, katanya ya, saya nggak tahu apakah memang itu ajaran Islam, orang-orang seperti Paul Zhang ini ya pantasnya itu dihalal darahnya atau dihukum mati. Luar biasa ya, apakah itu ajaran Islam? Oh, I don't know ya, karena ini keluar dari orang Islam sendiri. Saya hanya mengomentari aja, dan saya sih ya terlepas ya dari apakah ini ajaran Islam atau tidak, ya, tapi penafsiran saya adalah hanya setan dan iblis ya yang dengan mudah suka menghalalkan darah orang. Hanya setan dan iblis yang kerjanya hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau ajaran Tuhan seharusnya mengajarkan pengampunan, kasih, sejahtera, ya, bukan caci maki, bukan yang mengeluarkan sesedikit kofar kafir, bunuh-bunuh. Menurut saya sih itu bukan ajaran Tuhan, ajaran iblis, setan itu ya. Tapi it's okay, kita simak aja video ini sampai tuntas. Hanya Yesuslah yang mengajarkan tentang kasih, ampuni musuhmu, doakan mereka ya. Bahkan Yesus datang rela mati untuk menyelesaikan segala dosa-dosa kita, supaya kita yang patutnya binasa, kita yang harusnya dimurkai oleh Allah karena dosa-dosa kita, ya, tapi Yesus rela menggantikan kita, supaya kita yang berdosa, kita yang layaknya dihukum, kita yang layaknya masuk neraka, tetapi oleh Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Percayalah kepada Yesus supaya engkau diselamatkan, supaya hatimu penuh dengan damai, supaya hatimu tidak mudah mengkafir kafirkan orang, supaya mulutmu tidak mudah atau hatimu tidak mudah membenci orang lalu menghalalkan darah orang lain. Oke sobat, selamat menyaksikan. Salam waras. Seluruh alam sujud menyembahmu Yesus, oh Yesus. Oh Yesus, Yesus. Ini dimuat oleh ya novel Bamukmin, sanksinya wajib dibunuh. Joseph Paul Sang mengaku nabi ke-26 ya. Ini dimuat oleh cpn.com. Wah, inilah dia ya, manusia-manusia yang dikit-dikit halal darahnya ya, manusia-manusia gubrak ini namanya. Oke sobat, cpn.com Jakarta, Wasekjen Persaudaraan Alumni PA 212 novel Bamukmin merespon Joseph Paul Sang yang mengaku nabi ke-26 dalam agama Islam. Loh,
apakah Joseph Paulus Sang mengatakan bahwa dia Nabi 26 dalam agama Islam? Ngaco deh si Pak Mukmin ini ya. Joseph bahkan menentang semua pihak untuk melaporkannya ke polisi. Pernyataan Joseph itu diungkapkan melalui video yang viral di media sosial ya. Ya, kalimat pertama ini ya saya rasa perlu dikoreksi ya. Joseph Paulus Sang hanya mengaku menjadi seorang nabi ya ke-26. Yaitu suka-suka dialah. Anda percaya atau tidak percaya terserah Anda ya. Jangan memframing kalau Joseph Paulus Sang itu mengaku sebagai nabi Islam. Itu dia ya. Ini kadang-kadang ngaco juga nih mereka ya. Menurut novel, dalam hukum Islam sanksinya wajib dibunuh. Wow. Dalam hukum Islam sanksinya wajib dibunuh. Ajaran apa ya yang mewajibkan untuk membunuh orang lain? Lalu tujuan membunuhnya untuk apa ya? Wah, entahlah ya. Dalam hukum Islam sanksinya wajib dibunuh, kata novel kepada jpn.com. Waduh, sadis juga ya dengan keyakinan ini ya. Masa sih hal seperti itu Anda harus menghabisi nyawa orang? Seharusnya Anda didik, Anda bimbing supaya orang itu bertobat, bukan malah dibunuh. Wah, nggak waras juga sih novel ini ya. Apakah benar ini adalah ajaran Islam? Teman-teman muslim bisa memberikan komentar yang waras. Kok sesadis ini ya? Oke. Novel menegaskan mengaku nabi ya ke-26 sangat menghina ajaran Islam. Itulah saya katakan bahwa Paulus Sang tidak mengatakan bahwa dia nabi ke-26 dalam Islam. Dia hanya mengatakan nabi ke-26. Lalu di mana undang-undangnya bahwa seseorang tidak boleh mengaku nabi atau akan dihukum jika kalau mengaku nabi ya? Apalagi mengaku urutan nabi ke-26 jelas sangat menghina sekali ajaran Islam, ujar novel. Baper kali ya. Oke. Ya, jangan saudara kira bahwa dengan ini saya sedang membela Paulus Sang. No, saya hanya memakai akal waras saya untuk menganalisa perkataan novel ini ya. Oke sobat, novel menegaskan pernyataan Joseph bagian dari upaya komunis mengadu domba umat beragama hingga terjadi konflik. Puncaknya, kata dia, menggeser nilai-nilai agama. Ya, ini belum bisa dibuktikan ya. Ini hanya sekedar asumsi. Ini bagian upaya komunis dalam mengadu domba umat beragama agar selalu terjadi gesekan terus-menerus, dan puncaknya ingin menggeser nilai-nilai agama, ujar novel. Mungkin novel ini harus mengevaluasi diri dulu ya. Apa sih tujuan PA212 yang demo berjilid-jilid, yang menjual agama dan mayat ya? Apakah itu sebenarnya itu ya yang namanya menghina Islam ya, menistakan agama Islam? Itu sebenarnya yang menggunakan agama Islam untuk politik ya. Sebenarnya itulah yang akan menghancurkan keragaman di bangsa ini, yang teriak-teriak kafir ya, yang teriak-teriak anti asing, yang teriak-teriak jangan pilih pemimpin yang non muslim. Itu yang sebenarnya penistaan, perusak, pemecah belah bangsa novel ya. Anda itu tidak waras novel ya. Kalimat-kalimat Anda dalam tulisan ini sangat-sangat tidak waras. Oke, next kita lihat ya kelanjutan dari berita ini. Dia berharap aparat segera menindak tegas Joseph ya, tegas terhadap Joseph ya. Sebenarnya Anda hanya jangan menekan polisi untuk menangkap Joseph ya. Anda juga harus berpikiran secara waras ya. Ya, banyak tuh di Indonesia ya yang perlu juga diminta polisi untuk menangkap mereka, seperti Yahya Waloni yang berulang-ulang ya. Ya, banyaklah ya. Sebenarnya inilah kaum ya mereka ini ya, kerjanya itu hanya seperti itu ya, hanya suka menekan yang minoritas. Tapi kalau yang mayoritas ya mereka senang-senang aja dengarnya ketika ada yang menghina ya kekristenan ya, ketika menghina Ahok, ketika mencaci maki Ahok, mereka anggap itu adalah perbuatannya mulia. Apakah itu ajaran kalian? Apakah itu cara Tuhan kalian? Ya, saya tidak tahu.
jawab sendiri, renungkan sendiri. Aparat segera bertindak tegas dan tidak ada pilih kasih kepada siapapun karena sudah cukup pelaku yang diduga penista agama, kata novel. Oke sobat, dalam hal ini saya tidak mengatakan bahwa saya ini membela Paulus Sang, tapi sekali lagi saya hanya menggunakan akal waras saya dalam menganalisa kalimat-kalimat dari novel Baswedan yang bukan novel Baswedan ya, tapi novel Mukmin ya, yang luar biasa. Ini pernyataan orang yang tidak waras aja ya, pernyataan orang yang sudah mabuk agama, atau pernyataan yang belajar ilmu sesat atau ajaran sesat aja, yang dikit-dikit bunuh, dikit-dikit halal, ya dikit-dikit kafir. Ini namanya perusak bangsa. Manusia-manusia seperti ini yang sebenarnya perlu diwaspadai juga ya di Indonesia ini. Oke, jayalah Indonesiaku, mari bersatu, ayo cintakan Indonesia yang damai, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang adil, ya Indonesia yang benar-benar menjalankan Pancasila, saling menghargai dan no diskriminasi. Siapapun di bangsa ini berhak untuk bersuara, siapapun di bangsa ini berhak untuk memeluk keyakinannya, ya. Jangan Anda larang-larang, jangan Anda menghalang-halangi orang untuk beribadah, ya. Jangan Anda mengkafir-kafirkan orang, ya. Anda harus benar-benar waras. Jaga lisanmu, jaga mulutmu, ya. Jangan hanya mau, ya, ingin dihormati tapi tidak mau menghormati, ya. Hanya mau mencaci maki, hanya mau menghina. Ketika ada sedikit aja yang mencubit Anda langsung kejang-kejang, lalu Anda mengatakan bunuh. Dasar lu. Oke, salam waras untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa viralkan ini. Oke sobat, thank you. God bless you. Bye.